Hello people with spirit of learning, selamat datang di kelas terbaru saya, yaitu di sini kita akan membuat sebuah website untuk desa digital menggunakan Laravel dan juga Vue.js. Nah, di sini Laravel akan berperan sebagai API dan si Vue.js ini akan berperan sebagai front end. Pada kelas kali ini, selain kita belajar Laravel dan Vue.js, kita juga akan belajar bagaimana menggunakan software Postman untuk melakukan testing pada API. Selain itu, kita juga akan mengimplementasikan payment gateway Mitrans. Nah, di sini saya akan demokan untuk projectnya. Misal di sini kita mulai dari halaman login ya. Nah, di halaman login kita bisa memilih role kita, yaitu kepala desa atau kepala rumah. Kita akan login menggunakan kepala desa. Kita login dengan akun admin@app.com dan password. Nah, di sini pada Laravelnya kita juga akan belajar membuat seeder. Nah, di sini kita sudah siapkan beberapa seeder yang nantinya akan membantu frontend itu untuk membuat atau mengintegrasikan API kita, karena si frontend tinggal melakukan running database seedernya. Oke, kemudian kita coba login lagi. Di sini admin@app.com, passwordnya adalah password. Oke, di sini udah berhasil login ya. Nah, pada menu awal di sini kita bisa lihat kita punya bagian profil ya. Ini ada admin, role-nya kepala desa. Kemudian di sini kita bisa melihat statistik dari desa kita. Kita bisa melihat jumlah penduduk, jumlah pembangunan, jumlah kepala rumah, jumlah event, total bantuan sosial dan lain-lain. Kemudian di bagian kepala rumah, di sini kita bisa menambahkan kepala keluarga yang ada di setiap kakak. Ini kita bisa tambahkan. Misal di sini kita tambahkan ya. Kita tambahkan namanya Anis gitu. Kemudian nomor induk kependudukannya kita acak, nomor handphonenya juga kita acak. Pekerjaannya semisal developer. Nah, tanggal lahirnya di sini kita set 20 April 1998. Nah, di sini juga kita sudah buat si formnya ini interaktif sekali ya. Ini kita bisa menghitung umurnya langsung. Lalu jenis kelaminnya pria, statusnya belum menikah. Lalu untuk email address-nya yaitu misal anis@pwa.com, passwordnya adalah password. Lalu kita coba klik create now. Nah, di sini maka data kepala keluarga bisa ditambahkan. Nih ya. Kita juga bisa klik manage untuk melihat detailnya. Oke, ini masih 0 anggota keluarga. Jadi nanti pada akun kepala keluarga itu dia bisa menambahkan jumlah anggota. Kemudian di bagian bantuan sosial kita bisa melihat daftar bansos. Nah, di daftar bansos ini kita juga bisa melakukan search ya. Semisal kita pengen cari yang bantuan pangan. Nah, maka di sini dia akan muncul yang bantuan pangan aja. Kemudian di sini kita juga udah menerapkan yang namanya pagination. Nah, di sini kan kita munculkan 10 data. Kalau kita pilih yang bagian 2, ini maka akan muncul data selanjutnya. Kemudian kita show-nya sebanyak 25 entries, berarti di sini akan nambah bagian pagination-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan bantuan sosial baru. Di sini semisal kita tambahkan yaitu bantuan saluran air gitu ya. Kemudian opsi kategorinya uang tunai, nominalnya sebesar 100.000. Lalu nama pemberi bantuannya misal dari PWA, deskripsinya bantuan untuk perbaikan saluran air. Dan opsi ketersediaannya misal tersedia. Nah, kita klik create, maka di sini akan bertambah. Ketika kita klik manage, nah di sini ada informasi bantuan sosialnya, dan kita bisa juga melihat penerima bansos terakhir dan ada total pengajuan bansosnya ini berapa. Di sini juga kita bisa hapus data, misal kita klik hapus, iya, nah datanya akan terhapus. Kemudian di bantuan makan siang ini kita juga bisa melakukan ubah data. Nah, di sini ini udah pernah ada penerima bansos terakhirnya. Kita coba klik ubah data. Misal kita update di sini untuk opsi kategorinya adalah bahan pokok. Dan ketika kita klik update,
maka di sini dia akan berubah ya. Oke, kemudian di bagian pengajuan bansos, kita bisa melihat daftar orang yang mengajukan bansos di sini. Nah, ini ada banyak. Kalau kita klik manage, di sini kita bisa menambahkan untuk bukti penerimaannya. Nah, ini kan karena statusnya udah disetujui, ini kita nggak bisa menambahkan. Kita pilih yang masih menunggu. Nah, ini masih menunggu. Nah, statusnya kan masih menunggu. Kita upload bukti penerimaan bansosnya. Di sini kita tambahkan, lalu kita klik setujui. Nah, maka di sini data penerima bantuan sosial berhasil diupdate, statusnya sudah disetujui ya. Oke, nah jadi di bagian pembangunan desa kita bisa melihat daftar pembangunan yang ada di desa kita. Nah, di sini juga kita bisa search semisal jembatan, maka yang muncul hanya jembatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan, misal di sini kita tambahkan perbaikan. Nah, nih, kita tambahkan jembatan Kali Keruh gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya semisal roughly jumlah dana yang dikeluarkan semisal 1 juta. Kemudian status pembangunannya ongoing. Tanggal pembangunannya ini sekitar tanggal 12 bulan Maret dan total hari yang dibutuhkan ini adalah sekitar 30 hari. Deskripsinya jembatan rusak gitu ya. Lalu kita klik save. Nah, maka di sini kita berhasil menambahkan untuk daftar pembangunannya. Kita juga bisa manage di sini. Nah, ini kan sedang berjalan. Nah, ini kita bisa juga melihat pengajuan aplikan. Jadi, kepala keluarga itu bisa melamar pada pekerjaan di pembangunan desa ini. Terus kita bisa klik ubah data. Misal di sini kita ganti statusnya udah komplit, lalu kita klik save. Nah, di sini dia juga akan berubah. Lalu kita bisa hapus, lalu kita klik iya. Nah, di sini datanya juga terhapus. Oke. Terus di bagian event desa, di sini kita bisa melihat event-event yang tersedia pada desa kita ya. Semisal di sini ada belajar coding bareng di balai desa, terus ada jalan sehat bareng dan lain-lain. Kita juga bisa menambahkan, misal kita tambahkan di sini eventnya adalah pengecekan kesehatan. Biaya eventnya adalah sebesar 10.000, statusnya open, tanggalnya ini di tanggal 12 jam 10 pagi. Pengecekan kesehatan untuk warga. Kita bisa klik create. Nah, di sini maka akan bertambah. Kemudian ketika kita klik manage, nah di sini kita bisa melihat detail dan juga partisipan yang mendaftar. Kita juga bisa ubah data. Misal di sini kita harganya kita ubah jadi 15.000. Lalu kita klik save. Nah, dia akan berubah juga. Kemudian di sini kita bisa pergi ke bagian profil desa. Nah, di sini kita akan melihat profil dari desa kita. Di sini kita bisa melihat nama desa, kemudian ini ada gambar-gambar dari desanya. Terus di sini ada detailnya seperti nama kepala desa, jumlah penduduk, luas pertanian, luas area, tanggal desa dibangun, dan juga tentang desa ini. Nah, kemudian kita akan login menggunakan akun kepala rumah yang Anis ya. Kita bisa login di sini. Nah, kita logout dulu, lalu kita login kepala rumah anis@pwa.com. Lalu passwordnya adalah password. Kita klik masuk. Nah, di sini kita udah berhasil login. Nah, di sini untuk rumah tangga statistiknya anggota keluarganya masih 0, terus ada 0 pengajuan, 0 event joined. Nah, terus di sini kita bisa masuk ke dalam anggota keluarga. Kita tambahkan ya, semisal di sini kita tambahkan profilnya ini ya, semisal. Nah, namanya misal Anto. Kemudian nomor handphonenya kita masukkan, pekerjaannya semisal mahasiswa, umurnya kita masukkan, dan jenis kelaminnya pria, statusnya belum menikah. Untuk kategori keluarganya adalah anak.
Dan di sini akunnya kita masukkan anto@gmail.com. Lalu kita klik create now. Nah, di sini anggota keluarganya kita udah berhasil menambahkan namanya Anto. Oke, kemudian kita tambahkan satu lagi di sini. Semisal namanya adalah Ani gitu ya. Kemudian nomor induk penduduknya kita isi. Pekerjaannya kita isi semisal ibu rumah tangga. Tanggal lahirnya kita isi. Kemudian jenis kelaminnya wanita, statusnya sudah menikah. Lalu kategorinya adalah istri, ani@pwa.com. Lalu kita klik create. Nah, di sini juga udah tertambah di anggota keluarga. Kemudian kita bisa manage di sini. Misal kita ingin hapus data. Nah, di sini kita bisa hapus juga. Oke, kita juga bisa lihat detailnya di sini. Kemudian kita pergi ke bagian bantuan sosial. Di sini kita bisa melihat daftar bansos. Misal di sini kita punya bantuan pangan di bantuan tunai Yayasan Suryono ya. Di sini kita coba klik view detail. Nah, di sini kita sudah muncul ya. Lalu kita pilih status, pilih banknya ini BCA, BNI ya, semisal nomor rekeningnya kita masukkan, nominal pengajuannya kita ajukan sebesar 100.000, lalu di sini alasannya adalah butuh terkena PHK gitu ya. Kemudian kita klik ajukan bantuan. Nah, di sini dia akan masuk ke menu pengajuan bantuan sosial. Di sini statusnya masih menunggu. Kemudian kita coba masuk ke halaman adminnya. Kita cari ke bagian bantuan sosial lalu pengajuan bansos. Nah, ini ada ya, seorang Anis ini mengajukan bantuan sosial. Itu bantuan tunai Yayasan Suryono. Kemudian kita klik manage. Nah, di sini kita bisa, nah ini ya, rekening kepala rumahnya dari BNI, namanya Anis. Ini nomor rekening yang kepala desa bisa transfer. Kita upload, lalu kita tambahkan di sini dan kita klik setuju. Nah, di sini statusnya sudah disetujui. Lalu kita balik lagi ke kepala keluarga, kita refresh. Nah, di sini juga statusnya sudah disetujui. Oke, seperti itu. Terus kalau kita klik view detail, di sini ada bukti transfernya. Seperti itu. Terus kita pergi ke jadwal desa di bagian pembangunan. Di sini kita bisa melihat semua pembangunan atau pembangunan yang udah kita lamar. Nah, ini yang ada yang kita udah lamar kan kosong ya. Kita akan lamar semisal di bagian perbaikan jalan tebing tinggi. Kita klik view detail. Nah, terus di sini kita pilih pelamarnya. Nah, di sini untuk pelamarnya tuh kita milih salah satu dari anggota keluarga kita. Misal kita pilih si Anto ini suruh bekerja ya. Oke. Lalu kita klik confirm and apply now. Nah, otomatis di bagian my application di sini untuk bagian perbaikan jalan tebing tinggi dia udah ini ya, udah melamar. Kalau kita klik view detail di sini juga kita masih bisa melamar. Oke. Terus selanjutnya kita bisa pergi ke bagian event desa. Di sini kita bisa melihat semua event atau event yang udah kita join. Nah, ini yang join kita masih kosong karena ini tadi akun kepala keluarga baru ya. Nah, semisal kita join di sini event yang pengecekan kesehatan. Ini total partisipasinya masih 0, kita klik view detail. Lalu kita beli di sini semisal ada 3 anggota kan. Berarti ada 15.000 dikali 3 yaitu 45.000. Kemudian kita klik purchase. Nah, di sini maka akan muncul pembayarannya menggunakan payment gateway Mitrans. Di sini kita bayar. Oke, kita bayar. Nah, kita klik pay. Terus kita cek di sini, cek status, payment success, klik OK. Nah, pembayaran berhasil. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan kita tutup. Nah, terus selanjutnya kalau kita cek di bagian event desa ini, yang bagian join, nah di sini udah ada pengecekan kesehatan, udah pernah kita join ya. Terus selanjutnya di bagian profil desa, kita juga bisa melihat profil desanya di sini.
Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita balik lagi ke dashboard, nah di sini kita udah punya 2 anggota keluarga, kemudian ada 1 event join dan 1 pengajuan. Terus di bagian admin juga di sini akan bertambah ya data ininya. Nah, seperti itu di bagian jadwal desa, kalau kita lihat di event desa, di pengecekan kesehatan, ini juga latas partisipannya bertambah. Oke, seperti itu. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo join kelasnya sekarang juga. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak PWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. People with spirit of learning. Jadi sebelum kita masuk ke pembuatan projectnya, kita lakukan setup dulu untuk project Laravel-nya ya. Nah, di sini untuk kita membuat Laravel application ini teman-teman perlu install PHP dan Laravel installer ya. Dan juga nanti teman-teman itu perlu install yang namanya Composer dan teman-teman bisa install localhost seperti SMPP, MMPP maupun Laragon. Nah, di sini saya sudah menginstal PHP Composer dan nanti teman-teman bisa juga jalankan Composer Global Require Laravel Installer. Nah, ini kita buka terminal, lalu kita paste di sini. Nah, kita tunggu. Oke, sudah berhasil ya. Nah, di sini kita tinggal nge-create application-nya. Di sini kita tuliskan. Nah, ini kita arahkan dulu ke folder yang ingin kita tuju. Kalau saya di desktop, terus kelas PWA, lalu CD desa digital. Nah, di sini tinggal ketikkan Laravel new. Nah, kita full screen dulu. Laravel, bentar. Oke, Laravel new. Nah, kemudian nama projectnya Desa Digital APA. Oke, Laravel new command not found. Nah, jika seperti ini, kita coba jalankan ini dulu. Oke, dan kita jalankan ulang. Nah, setelah teman-teman install Composer, PHP, dan juga Laravel installernya, teman-teman tinggal jalankan Laravel new, lalu nama projectnya yaitu Desa Digital APA. Nah, untuk starter kitnya kita non aja. Nah, ini kita tunggu untuk proses instalasi projectnya. Nah, di sini udah berhasil. Terus database yang kita pakai adalah MySQL. Nah, terus ini kita no aja. Ini juga no, dan kita buka langsung ke Visual Studio Code-nya. Kita cd desa digital API, lalu kita jalankan kode titik. Nah, ini kita udah buka untuk Visual Studio-nya. Lalu kita bisa masuk ke .env. Nah, di sini otomatis database connection-nya udah pakai MySQL, tapi database-nya juga sudah dipilihkan berdasarkan nama project ya. Nah, untuk konfigurasinya paling tinggal DP username dan DP passwordnya. Di sini defaultnya ini root sama passwordnya kosong ya, karena saya ada konfigurasi lain. Saya gunakan DP username-nya adalah admin. Nah, untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau belum untuk koneksi database-nya, kita jalankan php artisan migrate. Nah, kalau muncul seperti ini, kita yes saja dan kita coba jalankan menggunakan php artisan serve. Lalu kita buka di sini untuk linknya. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil melakukan instalasi untuk Laravel 12-nya. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA.
Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak BWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke people di Spirit of Learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Teman-teman, sebelum kita membuat model dan migrasinya, di sini kita perlu membuat beberapa file ya. Nah, di sini yang pertama itu teman-teman bisa buat folder baru di folder app, itu nama foldernya adalah threads. Nah, di threads ini kita buat new file dengan nama uid.php. Oke, kemudian di sini kita bisa buat seperti ini untuk namespace-nya app/thread. Lalu di sini kita tambahkan use str. Kemudian kita tambahkan nama ininya adalah thread uid. Nah, thread ini nanti kita akan pakai di dalam model ya. Nah, lalu di sini kita buat static function boot. Nah, di dalamnya kita bisa isi seperti ini. Nah, ini dia akan terkait sama parent modelnya. Lalu ketika create, dia akan melakukan seperti ini. Kemudian kita set increment di modelnya itu false. Jadi nggak auto increment. Kemudian kita tambahkan di sini key-nya adalah string tipenya. Nah, ini untuk file bagian UID ya. Lalu kita tambahkan juga untuk bagian helper. Nah, pada bagian helper di sini kita buat di model app, lalu kita buat di folder app, lalu kita buat helpers. Nah, lalu kita tambahkan namanya adalah response helper.php. Lalu di sini kita bisa ketikkan seperti ini. Nah, ini nanti ini adalah untuk biar respon dari API-nya itu nggak berantakan ya. Jadi sesuai dengan ini. Kita buat seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke model dan migration. Oke people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website BWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak BWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita buat untuk model dan migration pada bagian user. Nah, sebenarnya di bagian user ini itu sudah ada model dan migrationnya. Ini yang user, ini table user, name, email, dan password. Kalau kita lihat di sini pada bagian model kita udah punya user.php ya. Ini untuk model user sudah ada. Nah, pada bagian modelnya kita bisa menambahkan untuk UID-nya. Di sini kita use UID. Kita tinggal tambahkan di sini pada bagian use UUID. Nah, nanti otomatis dia trace-nya terpakai di sini untuk UID. Lalu pada bagian database, migration, users. Nah, di sini kita tambahkan juga atau kita ganti bagian ID-nya ini menjadi seperti ini. UUID, lalu ID, dan kita buat dia jadi primary. Oke, nah nih primary key-nya seperti ini. Ini untuk bagian user sudah seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian model dan migration dari head of family ya. Jadi head of family ini adalah dari kepala keluarga dulu nih. Nanti setelah kepala keluarga kita masuk ke family member atau anggota keluarga. Oke people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website BWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak BWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya.
Oke teman-teman, selanjutnya kita buat untuk bagian model dan migration dari head of family atau kepala keluarga ya. Nah, di sini kita buat terminal baru dengan cara di sini kita ketikkan php artisan make model. Nah, model di sini berarti adalah head of family. Head of family. Lalu untuk membuat migrasinya kita bisa menambahkan min m. Nah, otomatis di sini untuk model dan migration sudah berhasil terbuat ya. Oke, lalu pada bagian migration kita isi terlebih dahulu. Di sini berarti kita ganti menjadi UID, di sini ID, lalu di sini dia kita buat jadi primary. Nah, kemudian setelah UID di sini kita punya table UID yaitu user ID. Nah, di sini kita bisa tambahkan sekalian untuk for range-nya. Di sini kita tambahkan table for range user ID reference ID on table users. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada profile picture. Kemudian ada identity number. Kemudian kita tambahkan lagi setelah identity number itu ada gender. Oh ya, ini harusnya identity number adalah integer. Lalu ada gender ini enum. Yang pertama ini ada male dan female. Nah, enum ini adalah tipe data yang dia hanya bisa diisi oleh pilihan yang sudah ditentukan di sini yaitu male dan female. Oke, lalu ada date of birth, table, menggunakan date. Nah, ini ada date. Lalu ada phone number, kita gunakan string, phone number. Kemudian ada occupation. Nah, ini kayak pekerjaan gitu ya. Table string. Lalu yang terakhir ada marital status. Ini kayak udah nikah atau belum gitu. Kita gunakan enum. Yang pertama ada single, lalu ada married. Nah nih. Oke, ini bagian untuk migrasinya udah benar ya. Lalu untuk bagian modelsnya kita bisa tambahkan di sini. Oh ya, di sini kita gunakan juga untuk soft delete. Kita gunakan table soft delete. Ini juga harusnya pada user kita tambahkan table soft delete. Nah, lalu pada user model kita gunakan di sini adalah soft delete. Lalu pada head of family kita juga gunakan use soft delete sama use UUID. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk protected $variable sama dengan. Nah, ini adalah kolom-kolom yang nantinya ada di sini di tabelnya. Tadi ada yang pertama itu ada, kalau kita lihat ada user ID, kemudian di sini ada kita tambahkan profile, lalu ada identity number. Nah, di sini sangat membantu ya kalau kita udah buat ERD. Kemudian ada gender, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada nomor HP ataupun number, kemudian ada occupation, dan yang terakhir adalah marital status. Nah, seperti ini.
Jadi nanti kalau ini jangan sampai typo ya teman-teman. Kalau ada typo nanti dia nggak terdeteksi inputannya dengan benar ya. Ini label itu harus sesuai. Oke, kemudian selanjutnya kita langsung definisikan relasinya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat user ini dia punya namanya kepala keluarga ya, atau nanti kepala keluarga ini punya user. Nah, di sini kita tambahkan dulu namanya public function user. Nah, berarti di sini dia itu akan ngereturn this belongs to user class. Nah, jadi nanti satu head of family itu dia punya satu user atau dia itu memiliki satu user. Nah, kemudian di bagian model user kita bisa tambahkan di sini public function head of family. Nah, di sini kita punya return this has one. Jadi nanti satu user itu hanya memiliki satu kepala keluarga. Hanya dimiliki gitu. User ini harusnya head of family class. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian modelnya, di bagian ini relasinya udah sesuai, di ini juga udah, variabelnya udah kita definisikan, dan pada migration juga udah sesuai, seperti ini, sesuai dengan ERD. Nah, selanjutnya kita buat model dan migration untuk family member. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak PWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat model dan migration untuk bagian family member ya. Nah, di sini kita bisa buat PHP artisan make model family member min m. Oke, kemudian kita buka untuk file migrationnya. Di sini yang pertama itu kita punya dollar table. Oh, ini kita ganti dulu jadi UUID. Lalu ini ID dan kita buat dia jadi primary. Kemudian yang pertama ini ada table UID, itu ngarah ke head of family ID. Lalu di sini kita buat table for range head of family ID. Kemudian kita tambahkan reference ID on table, berarti tabelnya head of families. Nih yang pertama. Lalu yang kedua kita punya yang user ID. Ini kita bisa ganti jadi user ID. Lalu di sini berarti users. Oke. Kenapa? User ID. Lalu selanjutnya ada table string profile picture. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya gangguan. Oke, kemudian setelah profile picture ini kita punya apa? Yaitu punya identity number. Ini kita bisa gunakan integer identity number. Oke, selanjutnya kita punya yaitu gender. Nah, kita punya enum gender. Untuk inputannya itu hanya ada male dan female. Oke, kemudian date of birth. Nah, ini kita bisa copy dari yang head of family, ini sama. Nah, ini kita copy aja. Lalu kita paste di sini.
Nah, ini sama. Oke. Nah, tapi kita tambahin di sini adalah table enum. Itu ada relation. Nah, jadi dia itu dari kepala keluarga itu keterkaitannya apa? Misal di sini ada wife, children, child, and husband. Nah, seperti ini. Oke, lalu ini udah. Sekarang kita masuk ke bagian modelnya. Oh ya, ini kita tambahin juga table soft deletes. Oke, selanjutnya pada bagian model kita masuk ke family member. Di sini kita buat use soft deletes dan UUID. Oke, kemudian di sini kita buat untuk protected variable, kita bisa copy dari yang head of family. Nah, kurang lebih sama. Nah, kita paste. Tinggal kita tambahin untuk head of family ID-nya di bagian pertama. Oke, lalu untuk relasinya, berarti di sini kita bisa buat dulu nih untuk yang bagian user udah. Ini kita tinggal tambahin di user kelasnya. Di model user kita tambahin, kita copy yang ini. Lalu public fungsinya adalah family member. Nah, kita bisa tambahkan family member seperti ini. Jadi satu user dia juga memiliki satu family member. Kemudian kita tambahin di sini adalah public function head of family. Nah, di sini kita tambahkan return this belongs to head of family. Oke, kemudian ini udah. Selanjutnya di bagian head of family, ini kita tambahkan relasinya juga. Di sini berarti public function family members. Nah, jadi nanti satu kepala keluarga itu dia bisa memiliki banyak member ya. Return this has many family member class. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian model dan migration pada bagian family member sudah selesai. Oke, selanjutnya kita buat setelah family member itu kita buat untuk bagian ini, bagian social assistant atau bantuan sosial. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak PWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat untuk bagian ini ya, bantuan sosialnya. Nah, untuk bantuan sosial ini kita bisa buat di sini PHP artisan make model sosial assistance. Nah, kemudian min m. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke migration dari social assistant ini. Yang pertama ini kita bisa ganti jadi UID, lalu ini ID, dan ini kita buat jadi primary. Oke, kemudian selanjutnya ada table string, yaitu name. Ini untuk nama bantuan sosialnya, kalau kita lihat dari ERD. Lalu selanjutnya setelah name, ini ada thumbnail. Nah, ini kita buat thumbnail. Lalu ada name, thumbnail. Ini mungkin thumbnail kita taruh atas. Thumbnail, name. Lalu ada kategori. Kategori. Ini kita buat dia jadi enum. Nah, untuk kategori ini. Yang pertama ada staple.
Oke, lalu ada cash, lalu ada ini subsidi fuel, lalu ada health. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis bantuan sosialnya. Ini ada cash, terus ada subsidi BBM, kesehatan. Lalu ada table, setelah itu kategori kita tambahkan decimal amount. Nah, ini jumlah bantuannya berapa, seperti itu. Kemudian setelah amount, kita buat itu ada provider. Provider itu kayak yang nyediain siapa, semisal pemerintah atau dari organisasi, seperti itu. Lalu ada description, table, long text, description, dan yang terakhir itu ada boolean. Boolean is available. Nah, ini kita set untuk defaultnya adalah false, true. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian migration udah, ini kita tambahin untuk soft delete juga. Soft delete. Lalu kita pergi ke bagian model. Nah, ini kita bisa buka di sebelah sini. Biar kita enak. Ini kita tinggal tambahin use soft delete and UUID. Oke, lalu kita buat protected dollar label sama dengan untuk yang pertama itu ada thumbnail, lalu kedua ada name, lalu ada kategori, kemudian ada amount, selanjutnya ada provider, selanjutnya ada description, and the last is available. Oke, nah ini udah semua ya untuk model dan migrationnya. Oke, selanjutnya setelah model dan migration social assistant, kita lanjut ke social assistant recipient. Nah, ini adalah penerima bantuan sosialnya ya. Atau nanti kalau kepala keluarga itu ngajuin, itu juga bisa dimasuknya ke sini, ke social assistant recipient. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak PWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Teman-teman, kemudian kita buat untuk bagian social assistant recipient ya. Nah, di sini kita bisa buat untuk model dan migrationnya dengan cara PPR resign make model, social assistant, recipient, min m. Oke, enter. Kemudian seperti biasa kita masuk ke bagian migration dulu. Nah, di sini kita buat. Nah, seperti biasa ini kita ganti jadi UID. Lalu ini ID dan kita buat dia jadi primary. Oke, kemudian untuk kolom pertama itu kita punya UID ke social assistance ID. Oke, nah ini kita bisa tambahkan juga di bagian sini. Ini kita copy dari yang family member ya. Nah, yang ini. Nah, ini kita ganti foreign-nya berarti menjadi social assistance ID reference on ID on social assistance. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kita copy. Nah, yang kedua itu ada head of family ID.
Oh ya, ini kita tinggal copy dari family member aja. Kita copy, lalu kita paste di sini. Karena sama ya. Oke, selanjutnya kita punya untuk kolom bank table. Ini ada enum, bank. Itu ada yang pertama, kita masukkan BRI, BNI, BCA, dan yang terakhir ada Mandiri. Oke, selanjutnya kita punya amount. Kita gunakan desimal. Amount 10,2. Lalu selanjutnya kita punya reason. Ini alasan dia meminjam, alasan dia mengajukan bantuan itu apa. Lalu selanjutnya kita punya, ini bank harusnya udah ya. Kita bisa taruh sini. Kita remove. Ini harusnya bank berarti di bawah sini. Setelah reason. Oke. Lalu setelah bank itu ada account number, kita gunakan integer. Account number ini adalah akun dari yang meminta bantuan ya, meminta bantuan sosial ini. Lalu ada bukti pengiriman bantuan, kita pakai proof. Lalu ada status, kita gunakan enum status, ada pending, approved, sama rejected. Pending, lalu approved, dan yang terakhir ada rejected. Nah, seperti ini. Untuk defaultnya kita buat dia jadi pending. Oke, ini untuk bagian migrationnya udah. Selanjutnya kita masuk ke bagian model. Berarti kita bisa masuk, oh ya, ini jangan lupa kita tambahin table soft deletes. Oke, selanjutnya kita masuk ke model social assistant recipient. Nah, ini kita bisa buka di samping biar enak. Lalu kita tambahkan di sini use soft deletes dan use UUID. Lalu kita buat untuk protected variable-nya. Nah, di sini yang kita buat pertama itu ada social assistance ID, lalu ada head of family ID. Lalu selanjutnya ini ada amount. Selanjutnya kita punya reason. Lalu ada bank. Kemudian ada akun number. Kemudian kita punya bukti. Dan yang terakhir ada status. Oke. Nah, ini untuk variable-nya udah, untuk migrasinya juga udah. Selanjutnya kita tambahkan untuk relasinya di sini. Berarti yang pertama kita punya public function social assistance. Nah, di sini kita punya return this belongs to social assistant class. Nah, kemudian kita bisa ke model social assistance. Di sini kita buat public function social assistance recipients. Nah, ini satu bantuan sosial itu bisa memiliki banyak banyak pengajuan gitu atau penerima. Di sini kita tambahkan return this has many social assistance recipient.
Nah, ini untuk bagian relasinya udah di model, ini juga udah. Terus yang bagian head of family-nya kita tambahkan juga public function head of family. Lalu kita tambahkan return this belongs to head of family plus. Oke, kemudian kita bisa tambahkan di head of family-nya. Nah, di sini kita punya public function yaitu social assistance recipients. Nah, satu kepala keluarga itu dia bisa melakukan pengajuan bansosnya banyak ya, atau dia bisa menerima banyak bansos. Di sini kita tinggal tambahin return this has many. Berarti di sini has many social assistance recipient plus. Nah, seperti ini. Untuk bagian di model head family udah, di bagian social assistant recipient udah. Nah, ini berarti untuk model dan migration social assistant recipientnya udah selesai. Selanjutnya kita buat untuk model dan migration pada bagian ini event udah belum tadi? Event. Nah, ya selanjutnya kita buat untuk bagian event ya. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak PWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita punya table event ya. Nah, di table event ini berarti nanti ini tuh buat kita misal di desa kita tuh ada event olahraga atau event 17-an. Itu nanti masuknya ke table event ini. Nanti ada juga event partisipan ini setiap kepala keluarga atau nanti setiap kepala keluarga atau anggota itu bisa mengikuti event dan bisa membeli event tersebut. Nah, langsung kita buat saja. Yang pertama di sini kita buat PHP artisan make model event min m. Oke, kemudian di event ini kita masuk ke migration dulu. Nah, di sini kita buat jadi UID, lalu ID, dan kita buat dia jadi primary. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya kita buat di sini ada string thumbnail. Nah, nih ada thumbnail, lalu kita buat ada name, thumbnail name, description. Ini kita gunakan long text, description, right, lalu ada price. Nah, di sini kita bisa buat untuk price ya desimal. Oke, selanjutnya ada tanggal. Di sini kita gunakan date. Lalu ada time, jamnya jam berapa. Kemudian ada is active. Kita buat defaultnya adalah true. Dan jangan lupa kita tambahkan untuk soft delete-nya. Seperti ini. Oke, bagian migrasinya udah. Selanjutnya kita masuk ke modelnya. Nah, di modelnya kita bisa buat di sini use soft delete dan juga UID. Kemudian kita bisa buat di sini untuk protected $v label.
Nah, di sini kita bisa buat yang pertama ada thumbnail, kemudian ada name, dan ada description, lalu ada price, kemudian ada date, time, and is active. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk model dan migration bagian event udah, kita masuk ke model dan migration dari event partisipan. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak PWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke model dan migration dari event partisipan. Nah, di sini kita bisa buat, kita buka terminal PHP Artisan yang model event partisipan. Oke. Nah, lalu kita bisa buka untuk migrationnya. Di sini yang pertama itu ada event ID. Nah, kita bisa buat dulu di sini dia jadi UID. Lalu ada ID dan kita buat jadi primary. Oke, kemudian kita buat di sini table ID yaitu event ID. Lalu kita bisa buat untuk foreign key-nya. Nah, kita buat jadi seperti ini. Berarti ini kita tinggal ganti jadi event. Kemudian setelah event ID itu ada head of family ID. Itu kita bisa copy dari yang bagian resipien ini. Nah, ini kita bisa copy aja. Lalu kita paste di sini. Nah, ini sama. Selanjutnya kita punya quantity. Kita gunakan integer. Quantity. Oke, kemudian ada total price. Kita bisa gunakan desimal. Ini total price. Kemudian kita punya payment status. Nah, ini untuk payment statusnya kita bisa gunakan string. Oke, nah ini udah selesai untuk migrationnya. Kita masuk ke dalam modelnya. Nah, di model, oh ya ini jangan lupa table soft deletes. Oke, kita bisa ke modelnya di event partisipan. Di sini kita bisa buat untuk use soft deletes dan juga UID. Selanjutnya kita buat untuk protected $v-label sama dengan, nah yang pertama kita punya event ID, right, lalu ada head of family ID, nah kemudian ada quantity, selanjutnya ada total price, selanjutnya kita punya payment status. Oke, nah ini udah semua. Selanjutnya kita tambahkan untuk relasinya. Yang pertama ada public function yaitu event. Nah, di sini dia mengarah ke event mana? Berarti kita tambahkan return this belongs to event class. Oke, selanjutnya di model event kita bisa buat di sini public function event participants. Nah, seperti ini. Jadi nanti satu event itu pendaftarnya bisa banyak ya, nggak cuma dari satu kepala keluarga. Kita tambahkan return this has many
event partisipan. Nah, ini sebenarnya untuk flow-nya sama ya, setiap kita membuat relasi. Lalu ke event partisipan, di sini kita bisa buat public function head of family. Nah, di sini kita tinggal tambahkan return this belongs to head of family class. Nah, ini udah, lalu kita ke bagian kepala keluarganya. Di sini berarti satu kepala keluarga bisa mendaftar banyak event. Public function event participants. Nah, di sini kita buat return this has many event participant class. Nah, ini udah. Nah, untuk model dan migration dari event partisipannya udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke model dan migration ke bagian development. Nah, development ini adalah isinya itu semisal di desa kita tuh ada pembangunan jalan atau pembangunan lapangan gitu. Nah, nanti di situ tuh masuknya ke table development. Nah, nanti jadi untuk proyek itu atau untuk pembangunan itu dananya lebih ada transparansi gitu. Nah, nanti juga dari prawarga itu bisa melakukan pendaftaran. Dia bisa melamar ke pekerjaan pembangunan tersebut. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak PWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita tambahkan untuk bagian development ya. Nah, di sini seperti biasa kita buat PHP artisan make model development min m. Oke, kemudian kita bisa buka untuk migrasinya terlebih dahulu. Kita ganti di sini jadi UID, yaitu di sini ID dan kita buat dia jadi primary. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan untuk soft delete, jangan lupa. Kemudian kita tambahkan di sini table string thumbnail. Ini ada thumbnail, lalu ada name. Kemudian ada description. Kita bisa gunakan long text di sini. Kemudian ada person in charge. Itu penanggung jawabnya siapa gitu. Kemudian ada start date. Kita bisa gunakan date. Tanggal mulai proyeknya kapan. Kemudian kita tambahkan di sini ada end date. Nah, di sini lalu ada amount. Kita gunakan desimal. Amount ini nilai proyeknya itu berapa gitu biar transparansi data. Kemudian ada status table enum status. Ini ada ongoing dan complete. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk migrasinya udah. Selanjutnya kita masuk ke bagian model. Nah, di model kita gunakan soft delete dan juga UID-nya. Kemudian kita buat protected $v-label sama dengan. Nah, di sini kita buat yang pertama ada thumbnail. Lalu ada name. Kemudian kita tambahkan description. Ada person in charge. Lalu ada start date.
Kemudian kita punya ended. Dan kita punya amount. Selanjutnya kita punya status. Nah, seperti ini ya. Ini udah ada semua. Oke, selanjutnya untuk bagian development udah. Kita buat untuk bagian development applikan ya. Ini untuk pelamar dari pekerjaan tersebut. Nah, ini dia relasinya ke user ID. Jadi nanti eh, kepala keluarga itu dia bisa milih nih apa dari family member atau dari dia sendiri. Makanya di sini kita ngarahinnya ke user ID karena nanti nggak cuma kepala keluarga doang yang bisa ngelamar, tapi misal ada ibunya, lalu ada anaknya atau pamannya gitu ya. Kita buat langsung di bagian model dan migration development applikan. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak PWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke teman, selanjutnya kita masuk ke bagian pelamar ya. Nah di sini kita bisa buat PHP Artisan Make Model Development Applikan. Nah nih, kalau enter, kemudian kita masuk ke migrasinya dulu. Di sini kita biasa buat dia jadi YD, lalu ini ID dan ini kita buat jadi primary. Selanjutnya kita tambahkan soft deletes. Nah kemudian di sini pertama itu ada kita bisa copy dari yang bagian event partisipan. Nah, kita bisa copy aja. Lalu kita paste ke sini. Nah, ini event ini kita bisa ganti menjadi development. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada user. Nah, ini kita copy, lalu kita paste ke sini. Developmentnya bisa kita ganti jadi user. Oke, lalu kolom selanjutnya ini ada status. Kita bisa tambahkan di sini table enum status. Nah, ini ada pending, lalu ada approve dan reject. Oke, untuk defaultnya kita bisa set jadi pending. Nah, ini untuk migrasinya udah. Selanjutnya kita masuk ke dalam modelnya. Nah, di model seperti biasa kita gunakan soft delete dan UID. Lalu kita buat di sini untuk protected $variable sama dengan. Nah, yang pertama ada development ID. Right, selanjutnya ada user ID. Selanjutnya ada status. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini public function development. Nah, ini kita lakukan return this belongs to berarti ke development. Oke, selanjutnya ada public function. Oh ya, kita ke development dulu. Di sini kita tambahkan untuk public function. Berarti ada development applikan. Nah, jadi nanti satu pekerjaan itu bisa banyak yang lamar ya. Kita tambahkan return this has many development applikan. Oke. Lalu di sini kita tambahkan lagi untuk public function user return this belongs to user class.
Oke, lalu di model user kita bisa copy dari yang bagian development ini, kita copy aja. Lalu kita ke model user. Nah, di sini kita paste. Jadi nanti satu user itu bisa memiliki banyak lamaran ya, seperti ini. Oke, model dan migration dari development aplikan udah. Selanjutnya kita masuk ke model dan migration di bagian profile ya, dan profile image. Oke, people with spirit of learning, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala belajar, teman-teman dapat menggunakan fitur forum yang ada pada website PWA. Atau teman-teman dapat berdiskusi melalui grup yang sudah saya buat. Jika teman-teman belum bergabung, teman-teman bisa mengontak pihak PWA untuk di-invite ke dalam grup yang sudah dibuat. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, people with spirit of learning, sebelum kita membuat CRUD-nya, kita setup dulu untuk interface dan repositorinya ya. Nah, jadi di sini kita bisa buat folder baru dengan nama interface. Kemudian kita buat folder baru lagi dengan nama repositories. Oke, selanjutnya di sini kita bisa buat yang namanya service provider ya. Jadi di sini kita buat dengan cara PHP artisan make provider repository service provider. Nah, jadi nanti di bagian provider ini kita punya repository service provider yang nanti kita akan gunakan sebagai mendaftarkan interface dan repositories yang udah kita buat. Nah, coba kita cek di bagian bootstrap provider. Nah, ini udah otomatis terdaftar ya, udah langsung kepake.